berdiri sekali. Selamat siang dan selamat datang untuk pengawas untuk SD Bapak Ibu, warga sekolah Kudus terutama Kebumen. Pertama-tama kita melakukan puji dan syukur karena pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat untuk memulai PMO kita yang pertama. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan PMO level sekolah. Apa itu PMO? PMO adalah kegiatan rutin komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian pengawas, lalu guru. Dengan tujuan sebagai sekolah penggerak untuk menemukan akar masalah terkait dengan hasil belajar murid dan menentukan solusi penyelesaiannya bagaimana. Jadi kita tujuan untuk menemukan akar masalah. Kalau sebuah masalah muncul, kalau kita tidak menemukan akarnya, pasti juga akan tidak selesai karena akarnya itu masih ada. Kemudian kemudian setelah itu kita menentukan solusi penyelesaian masalah tersebut. PMO level sekolah juga berfungsi sebagai wadah untuk membangun budaya refleksi sekolah dan membantu progres pencapaian tujuan program sekolah. Itu PMO. Kemudian lanjutkan dengan apa agenda kita pada hari ini, ya. Agenda kita pada hari ini yaitu refleksi hasil dan proses pembelajaran, kemudian kita diskusi, lalu menyelesaikan masalah jika ada. Kalau tidak ada, kita menyelesaikan masalah, lalu penutup, ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan refleksi, ya. Dalam rapat dewan guru saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan dan kita berbagi bersama dengan tujuan kita saling membantu satu sama lain. Lalu kita juga melihat bagaimana pelaksanaan program kita selama 1 bulan. Dan sekarang ini kita ulangi lagi secara singkat agar kita semua dapat mengingat apa saja yang masih menjadi kendala bagi kita semua dan mencari solusinya. Ini agenda kita. Lalu sekarang kita masuk pada refleksi hasil dan proses pembelajaran. Bapak Ibu, berdasar hasil asesmen data lain atau berbagai masukan, mari kita bersama eksplorasi kembali bagaimana apa saja yang menjadi kendala kita. Kendala kita refleksi. Kita bergantian pikiran kendala apa saja yang terjadi berdasarkan hasil asesmen. Tapi itu sudah buat asesmen, ya. Kemudian kita juga sudah melihat itu kemarin refleksi, dan kita sekarang diskusi bersama apa yang menjadi kendala, refleksi, ya, apa yang menjadi kendala
melakukan asesmen beberapa mata pelajaran, ada pelajaran matematika, kemudian IPA dan IPS. Untuk IPA dan IPS itu kinerja sudah. Jadi anak-anak mengerjakan proyek, kemudian mereka mengerjakan itu ada penilaiannya, kemudian nanti mengirim laporan dan presentasi. Sebenarnya kalau pasang pilih kurikulum merdeka ya sudah, tapi saya merasa ada beberapa kendala. Dari hasil asesmen yang saya lihat, khususnya untuk pelajaran matematika itu ternyata hasilnya kurang memuaskan. Lalu saya coba gali lagi apa yang sulit anak-anak itu sepertinya kurang memahami materi. Yang mendapatkan di atas KKM hanya sedikit sudah. Ya sudah, kemudian saya seperti berpikir begini, berarti saya ngajarnya tuh gimana ya kalau bisa sebagian besar nggak paham. Saya ngajarnya jelek banget. Asalnya seperti itu suster. Lalu saya tanya lagi anak-anak itu, saya tanya, kalian nggak mungkin gimana? Sebenarnya aku mungkin bu, tapi nggak ngerti caranya untuk menyampaikan atau menuliskan hasilnya seperti itu. Tapi aku bukan maksudnya. Kemudian kenapa bisa bingung seperti itu? Bingung tulis angkanya, karena kan saya tidak bisa tahu langkah-langkah seperti itu. Jadi tidak hanya menuliskan hasilnya seperti itu, karena saya ingin tahu bagaimana cara mereka berpikir ya, mendapatkan hasilnya itu melalui tahapan seperti apa. Kalau menjalankan hanya hasilnya saja saya bisa, kalau disertai langkah-langkahnya saya bingung. Kemudian sebagian besar anak yang jatuh itu yang kesulitan menuliskan langkah-langkahnya, jadi langsung hanya menuliskan hasilnya. Padahal saya juga memberi penghargaan untuk anak-anak yang bisa menuliskan dengan detail langkah-langkah, karena itu saya anggap suatu keterampilan tersendiri ya, menuliskan langkah-langkah karena memahami bagaimana menyampaikan sesuatu dalam bentuk langkah-langkah. Seperti itu sudah. Jadi yang saya alami, anak-anak itu merasa kebingungan bagaimana menuliskan langkah-langkah atau kalimat matematika, kemudian penyelesaiannya itu dalam pembelajaran matematika apapun itu rupanya masih kesulitan di situ. Bagaimana mengubah suatu soal cerita menjadi kalimat matematika sehingga nanti bisa diurai lagi menjadi penyelesaian. Jadi saya merasa anak-anak jatuhnya di situ. Jadi itu kendala yang saya dan suster, pemahaman tentang bagaimana mengaplikasikan masalah nyata menjadi suatu kalimat matematika, kemudian hingga nanti ditemukan solusinya. Masalah pembelajaran dunia hasil. Begitu suster. Baik Ibu, terima kasih. Itu masalah yang dihadapi untuk anak di kelas 6. Baik, Ibu. Saya sudah di kelas 2 itu di awal saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk anak-anak yang di kelas 2 ini. Saya menemukan ada 2 kelompok anak yang sudah lancar membaca dan menulis, dan kemudian ada yang memang kurang lancar membaca dan menulis. Itu saya kelompokkan memang tidak secara langsung anak mengetahui dikelompokkan, tetapi saya sendiri yang mengelompokkan. Kemudian pada prosesnya itu anak-anak dalam proses pembelajaran itu saya juga melakukan pendampingan anak-anak yang butuh bantuan, anak-anak yang membutuhkan bantuan. Misalnya kalau yang sudah selesai dengan pekerjaannya, saya menyiapkan lembar kerja baru untuk anak-anak yang sudah selesai dengan penugasan. Kemudian setelah itu saya melakukan asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Anak-anak itu apakah yang saya lakukan itu sudah berjalan
belum. Nah, kendalanya yaitu kalau anak-anak yang belum lancar membaca dan menulis itu, kalau secara lisan mereka bisa suster, tapi kadang-kadang menuangkan dalam kata-kata tulisan itu masih kesulitan, jadi itu yang menjadi kendala. Jadi harus ada pendampingan yang akan saya rencanakan di bulan September untuk anak-anak yang kurang lancar membaca dan menulis. Itu dari kelas 2 kendalanya seperti itu. Dari dengan kendala yang sudah lancar dan anak yang belum lancar membaca itu membuat tindak lanjut pendampingan Di bulan September ini dan sebelum bulan September nanti ada kurang. dan sedikit dari yang lain. Saya untuk pendampingan di kelas 1 itu karena di bulan Juli itu sampai akhir bulan itu kan masih MPLS masa transisi SD kemudian dalam masa transisi itu kan sudah ada asesmen tetapi kan baru nama hidup itu yang pertama itu bahasa Indonesia saya. Kemudian di bulan Agustus itu memang ada beberapa anak ya separuh anak itu sudah lancar membaca menulis, tetapi yang beberapa anak itu memang ternyata huruf-huruf itu juga belum hafal begitu. Kemudian ada 2 anak itu yang sama sekali menulis juga tidak mau, kemudian dan ibu dan kemudian menggunakan kartu-kartu huruf itu melalui kartu itu. Ternyata memang anak-anak itu perlu pendampingan khusus. Maka kemarin saya sudah tahu sudah hafal huruf, sudah bisa membaca, saya sudah les di rumah begitu ya. Ternyata memang kemarin saya mencoba dikte hanya kata-kata misalnya bola, itu saja yang yang mendapat nilai baik itu juga ya lumayan lah. Separuh anak itu sudah bisa menulis, kemudian separuh anak itu juga memang kesulitan. Kemudian rencana kami memang nanti di bulan September ini nanti memang akan saya kelompokkan. Nah ini saya baru mencari, saya mengelompokkannya ini saya harus karena ya supaya orang tua itu juga merasa makanya tidak tersinggung bahwa anak ini dikelompokkan. Ya selama ini kan benar-benar hanya setiap hari Jumat. Kemudian saya akan menambah waktu di hari Rabu itu untuk anak yang tidak lancar belajar sendiri, untuk anak yang belum lancar belajar dan menulis itu semua. Baik Beda, terima kasih. Anak-anak yang ada di kelas 1 adalah anak yang tidak ada lancar membaca dan belum ya. Jadi rencana Beda akan membuat pembagian ya, pembagian yang sudah lancar membaca dan baru mulai kan kita baru berjalan 1 bulan kita secara baik. Anak yang cepat mengerjakan sama seperti pembina saya terus apa supaya anak-anak itu juga ada kerjaan sambil saya bilangnya Terima kasih Beda. Ada lain? Dari kelas 5 kelas 5 itu ada anak-anak sebetulnya secara kemampuan itu hampir sama, bisa memahami soal dengan baik dan mendapat nilai yang baik-baik. Tapi ada satu anak itu yang memang tertinggal susah dalam memahami soal itu ada juga. Jadi juga itu ada satu anak di kelas 5 itu yang kalau memahami soal itu ada kesulitan membaca dan menulis kesulitan. Jadi solusi yang sudah saya lakukan itu pendampingan. Jadi anak-anak selesai saya menjelaskan ke yang lain mengerjakan tugas, kalau saya kemudian untuk berbandingan dengan tugas saya menjelaskan lagi kepada juga. Soalnya kalau klasikal juga itu kurang bisa
dari ibu suster yang kendala yang di kelas juga. Jadi kendalanya ada satu anak yang istilahnya tertinggal ya, belum bisa memahami diminta dipergunakan. Yaitu terima kasih Bu Tata di bulan lain. Ketika suster kelas 3 itu kelas yang masa peralihan kelas 2 kelas 3. Karakter anaknya itu berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Ada anak yang suka bermain, ada yang suka anak yang membaca. Kemarin ada matematika, itu pelajaran matematika sebelum menghitung itu kan ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ada anak yang langsung bisa 3 kurangi 3, bisa langsung 3 kali 3 bisa. Tapi ada yang suka anak yang dengan cara bermain. Kemarin saya ajari pakai teknik bermain, memakai biji berkaitan dengan tumbuhan, dan anak-anak atau membagi biji itu bisa hitung untuk anak membagikan untuk pembagian. Misalkan 25 dibagi 5. Saya menyiapkan anak-anak tak perlu menghitung biji 25. Terus ada kami membutuhkan gelas plastik itu 5. Anak-anak itu mengatakan 25 itu berbagikan ke 5 sampai habis. Ternyata dengan cara bermain itu anak mudah menangkap dan mudah memahami. Jadi kendalanya soal menghitungnya kalau cara ngapalan itu agak susah, tapi dengan cara bermain itu anak lebih suka dan dia secara akademik anak-anak tidak mengalami kesulitan karena permasalahan yang berarti itu candaan cepat menangkap. Kalau di kelas 2 itu saya konsen ke perhatian tulisan karena tulisannya masih menurut saya itu belum rapi. Kemudian untuk memahami soal dalam bentuk cerita relasi itu saya masih belum begitu paham. Jadi di jam bimbel saya menggunakan itu untuk belajar menulis, kemudian untuk melatih literasi dan mengajarkan strategi. Baik, Ibu, terima kasih untuk sharing karena ada kemajuan atau perkembangan anak kita, juga ada kendala yang kita hadapi di setiap kelas masing-masing. Jadi sekarang Bapak Ibu, mari kita diskusi ya, kita diskusi bersama. Bagaimana kita menentukan kita hasil refleksi tadi ya, refleksi dari Bapak Ibu tadi. Lalu sekarang kita kita diskusi bersama untuk mencari informasi ya, kita mencari informasi. Di sini saya akan memandu dengan pertanyaan ya, pertanyaan misalnya apa hal yang mengapa peserta didik untuk belajar informasi. Kemudian juga apa yang menghambat visi misi dan tujuan sekolah kita. Kemudian bagaimana hal tersebut yang menghambat visi misi dan tujuan sekolah kita. Lalu apa saja akan masalah yang terlihat di dalam waktu pendidikan kita. Kita sudah membahas dan menindaklanjuti apa yang menjadi
pendidikan kita ya, yaitu literasi dan literasi ini. Pada sekarang kita diskusikan bersama lagi kita apa masalah yang kita bisa temukan dan nanti akan kita membuat diskusi lagi membuat. Tadi dengan hasil sharing ya, kita sudah melakukan Mungkin satu-satu dulu. iya, Masalahnya apa? iya, kan masalah mungkin atau mungkin ada yang tidak menemukan anak-anak yang saya lihat begini kira apa kan masalahnya. Nah, di tempat plastik itu dulu kalau anak itu kan hanya mendengarkan terus dengar buku terus belajar itu anak itu malah belum ada anak-anak yang jenuh dia jalan-jalan dia bermain sendiri jenuh Dan yang satu jenuh ya. ya harus mencari model belajar yang lain supaya nggak sama nggak monoton. Berarti langsung ketemu solusinya ya. Iya. Langsung ketemu solusinya. Solusinya berarti menggunakan berbagai Ya, macam cara- strategi. Iya, strategi. Ya baik, jadi terima kasih Pak Muji. Saya rasa ketika menghadapi masalah seperti itu, guru kreatif mencari solusi yang ada supaya kejenuhan itu tidak terlalu. Baik, terima kasih Pak Muji. Nanti akan masalahnya juga. Dan berikut. Kalau kelas 1 itu karena kalau anak kecil kan biasanya mendampingi orang tua ya. Nah ini beberapa anak itu yang di kelas 1 itu memang orang tuanya itu anak itu kurang mendampingan dari orang tua. Jadi kadang-kadang ya sekolah ya dari pagi sampai nanti nggak tahu bedanya jam berapa gitu. Tinggal di sini. Jadi paginya itu kurang mendampingan. Kemudian sudah kalau dengan buku agenda itu juga ada yang memang anak itu pulang sekolah kemudian ini ada buku agenda saya lagi mencatat seperti ini. Memang kalau ada yang tulisannya tidak lengkap atau tulisannya itu kan karena kalau satu ya itu biasanya konfirmasi ke sekolah bina apa tuh ini saya enggak kan tulisannya nggak bisa terbaca. Oh ini gini. Tapi saya memang tidak untuk agenda itu sudah tidak menulis di WA group. Jadi anak-anak setiap hari itu sudah menulis besok misalnya membawa apa, besok ada apa itu anak sendiri yang menulis. Paling satu dua anak itu yang menulisnya itu mungkin baca, nggak terbaca, orang tua biasanya dari saya. Nah, itu kali yang diperhatikan orang tua. Tapi kalau yang ini ada ya ini 3 atau 4 anak itu memang kebetulan anak itu juga membaca juga bahasa menulis itu juga susah. Artinya kurang dari Jadi orang tua adanya kesakitan dan orang tua ya orang tuanya terlalu sibuk. Tapi nanti ya sebenarnya ya kita ajak diskusi cuma buat orang tua. Jadi Bu Enda memberikan solusi dengan mengambil Ya, diskusi bersama dengan orang tua. baik Bu Enda, terima kasih. Ada lagi? Kalau setelah saya diskusi dengan anak-anak itu kan kalau saya menyinggungan dari apa yang disampaikan anak-anak mungkin anak-anak kurang pemahaman dalam apa namanya membaca soal seperti itu. Jadi kalau kurang pemahaman mungkin tidak bingung bagaimana menyelesaikan bagi anak-anak yang tidak bisa menyelesaikan soal cerita. Mungkin ada juga yang
yang nilainya jelek, terus tidak merasa pro ya, tidak ingin memperbaiki, itu juga ada. Sebenarnya kalau saya lihat ya, saya tanya tuh yang begini, aku kalau olahraga aku bisa banget, tapi kalau matematika nggak bisa. Tapi saya olahraga itu pasti bagus. Jadi itu mindset ya. Jadi ya, jadi saya menganggap itu motivasi atau minat dalam matematika itu kurang, makanya jadi tantangan juga ya buat saya seperti itu. Kenapa kok dia tidak suka matematika? Bukannya kemudian tertantang menyelesaikan, tapi sudah menyerah diri itu yang bagi saya itu yang menantang buat saya, bagaimana anak tidak menyerah terlalu cepat, tapi tertantang menyelesaikan atau tertantang untuk mengalahkan matematika. Itu sih Suster, ada beberapa hal tadi, jadi menurut saya mungkin keterampilan memahami teks soal, kemudian kurang motivasi atau minat terhadap belajar matematika, saya diri, dan kurang latihan atau kurang terampil karena latihan mengubah kalimat soal cerita menjadi matematika. Itu juga saya juga harus memperbaiki bagaimana metode pengajaran yang lebih. Saya urai berdasarkan diskusi saya mendapatkan masukan ya seperti itu. Jadi yang saya dapatkan dari diskusi dengan anak-anak kurangnya dan saya Terima kasih banyak. Jadi ketika Bapak menemukan masalah langsung berdiskusi dengan anak, lalu menemukan masalah. mungkin ya saya masuk ya. Iya, apa namanya? Saya merasa gitu loh. Saya merasa bahwa literasi itu kunci ya. Literasi itu kunci. Anak kurang menangkap kunci keberhasilan yang ada. Itu karena anak kurang membaca, ya, kurang membaca. Matematika juga kalau menyelesaikan harus literasi kan. Jadi dengan tidak membaca lalu tidak memahami, akhirnya tidak belajar pada matematika juga jadi juga bisa juga anak itu saya sudah cukup olahraga saja, ya kan? Saya sudah hebat olahraga itu tidak perlu. Tapi sebenarnya belajar itu kan untuk ini bukan untuk apa ya, untuk prestasi, bukan prestasi saja. Terima kasih. Kemudian ada kendala yang lain tadi sudah ditemukan bersama kita, dan dari hasil sharing anak tadi bagaimana usaha untuk mengubah mindset anak ya, mengubah mindset anak. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Setelah saya melakukan observasi anak-anak yang saya petakan tadi, kalau saya sedang melakukan proses pembelajaran itu, kalau yang sudah mampu sudah lancar itu, memang menanggapi dengan antusias, tapi setelah saya observasi yang benar-benar saya kurang mampu itu, dia masih dolanan cewek, mainan penggaris, ada yang ngobrol sendiri, memang berbeda gitu. Jadi kalau saya refleksi, ya mungkin ini saya harus menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Saya juga harus belajar untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan tetapi bermakna bagi anak tersebut. Seperti Pak tadi, strategi pembelajaran saya yang harus saya kembangkan lagi. Strategi pembelajaran yang harus saya kembangkan. Karena setelah saya tertib begitu, yang sini jawab terus, sebelah sini diam terus gitu. Jadi saya lihat anak-anak itu kurang termotivasi mungkin, jadi manusia dengan tempat pensil, ngobrol sendiri. Jadi saya terlihat tidak menarik ya mungkin bagi mereka. Jadi itu yang menjadi refleksi bagi saya untuk bagaimana
saya tahu kebutuhan anak tersebut supaya kebutuhannya itu terpenuhi dan saya bisa konsep yang saya berikan itu sampai ke anak. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita ketika melihat anak begitu, sembari kita refleksi diri, bersama mengajar mengubah strategi pembelajaran tidak terima kasih. Terus nanti saya coba gagal, coba lagi lah. Mungkin harus konsisten ya, yang itu dicoba dulu sampai anak itu misalnya nyaman dengan yang itu begitu belajar yang saya lakukan. Tapi saya kadang gagal ini saya coba. Jadi tidak usah saya untuk mencoba cara-cara yang menarik jika anak-anak zaman sekarang kan anak-anak cepat berusaha ya, cepat mundur. Jadi guru harus kreatif. Cara ini ya begini cara lain satu. Terima kasih. Ada lagi Bu Tata atau Bu Siska? Saya diingat kata-kata murid saya mengatakan bahwa Bu Siska itu enggak lucu. Saya terus punya ide. Baik, Bu Siska bisa lucu, stand-up komedi saya juga bisa. Tapi sama-sama. Tulisan kamu rapi, saya bisa lucu. Tapi kalau misalnya kamu harus kayak gini, berarti nanti ibu beruang dari kelas 5 akan Bu Siska datangkan ke sini. Coba, boleh lucu tapi tulisannya sih rapi. Oh iya, terus Bu bosan, bosan. Memang saya arahnya ke tulisan, pada saya ke tulisan terus. Baik, pelajaran setelah kita akan keluar. Kenapa Ibu? Kita akan belajar suka. Dan apa yang tulisan mau bedakan antara akar sabut. Berarti enggak belajar nulis. Oh, tidak bisa. Dia harus bisa dulu, baru kita akan keluar. Saya memang tulisan dulu karena tulisan itu kan penting di anak itu biar biasa menulis rapi. Jadi ya memang berkata dengan kamu di bawah kita itu dulu cara lakon. Jadi kalau harus cari gimana caranya ada apa ibaratnya apa yang kita harapkan itu terwujud. Saya itu kadang jadi baju di kelas, saya kadang di ruang, tapi saya sekarang sudah jadi gimana diri, ya tidak ibu beruang saya. Ada masih lagi oh ada saya sekarang saya ibu dari sekarang. Dari beruang itu menakutkan ya? Iya. Ibu beruang berhasil mungkin kalau diambil mantranya banyak. Biarin ya. Sekarang dari matahari bisa beneran Bersinar. tetap Silau bersinar. panas, glowing karena berminyak. Begitu Ustaz. Jadi apa ya? Ibu Siska fokus konsep pada tulisan saja. Tadi mengatakan bahwa hasilnya tulisan. Di kota saya sudah Ada beberapa yang sudah ada salah satu pelajaran yang belum dia sampai 3 kali karena dia nggak puas. Mulai, Bu ini tulisan nggak rapi, lagi. Terus dia udah, saya belum mau ngapa ini kurang rapi Bu, udah lagi. Oke, tapi 3 kali udah puas ya. Ini yang baru saya juga dia lolos udah rapi. Oke, mereka punya kesadaran bahwa yang menulis rapi itu memang berguna buat saya karena ketika dia belajar itu meringankan mata itu kan enak kalau tulisannya rapi jadi anak ya semoga permanen sampai nanti ketika kelas berikutnya masih tulisannya jadi nyaman. betul ya. Itu sama Dio itu kan kita nulis kan bagus banget kalau lagi itu tapi dia nggak setia untuk nulis waktu. Tapi sekarang kan tulisannya lepas yang namanya tulisannya lepas itu kan yuk besar-besar terus spasinya cuma sempit dan kelihatan nggak rapi. Mulai
Kalau saya kadang-kadang kalau saya mengajar itu saya memberi motivasi pada tulisan Anda itu mencerminkan diri. Jadi kalau tulisan rapi, diri sudah rapi, saya bilang begitu. Jadi jangan tulis itu rapi, jangan kotor dan sebagainya. Karena pada tantangan itu kan keluar dari diri itu. Saya beri motivasi pada diri. Terima kasih Bu Siska. Bu Tata, Ya suster, tadi ya juga tadi itu yang sebuah anak itu memang kelemahannya membaca dan berpikir. Tapi kalau misalkan saya jelaskan secara lisan suster, itu bisa menjawab. Cuma sebenarnya juga itu kalau kalian itu fokus bisa menulis dan bisa berhitung sebetulnya. Cuma di kelas itu kehilangan fokus itu loh, jadi tulisnya lama, berhitungnya lama. Terus selain pendampingan yang di kelas itu, saya juga udah mengomunikasikan ke orang tuanya suster. Jadi buku tugas itu kan bukan benda itu akan tulis tiap hari. Dan saya tulis berbicara di bawahnya selain tentang kelengkapan alat tulis ya, khusus untuk ibu itu saya beri bapak atau ibu tolong dibantu dalam menulis dan berhitung G. Saya tulis di situ. Jadi saya bilang orang tuanya supaya melatih di rumah berhitung dan menulis membaca. Lalu strategi lainnya adalah sebelum masuk kelas kan anak harus duduk di depan kelas. Itu dengan perkalian. Jadi anak itu biar perkalian itu tidak membutuhkan tapi sudah hafal. Biar terbiasa. Oh berarti kalau 2 kali 3 dia mulai kalau kembali memorinya 6, 9 8. Oh ada lagi dikasih ini jawabannya 72 dan seterusnya. Jadi nanti tidak membutuhkan lagi tapi sudah recall aja memori yang dia udah praktikasi pertanyaan itu. Itu memang terbiasa, bisa karena terbiasa. Lalu itu tadi sudah akan masalahnya juga sudah membaca buku dan menulis. Solusinya saya selain pendampingan di akademik ke orang tuanya. Lalu saya memberi latihan juga untuk bisa membaca. Apapun dibaca juga, misalkan kelas 5 atau jalur evakuasi. Kalau di akademik ada aku baca juga, baca biar dia bisa hidup itu semakin lancar. jadi karena salah dibuka itu kemudian operasinya juga soal ketekunan juga kerjasama dengan orang tua untuk membantu. Yang saya lihat ya ketika saya mengajar di kelas ini dan ada kemajuan. Saya tanya saya dia bisa jawab. Tidak ketekunan untuk menulis. Saya mohon maaf ini saya pamit. Ini sudah Bu Dayani sudah menunggu di diskusi dan persoalan Bu Istri. Tapi sebelumnya saya sedikit memberikan komentar untuk pelaksanaan JRM di sini. Ibu selamat sore Bapak Ibu Suster, mohon maaf dan terima kasih untuk undangan saya. Hari ini saya bisa mengikuti PMK di SD Virus ini dan mohon maaf kalau sebetulnya saya sudah ya saya sampai selesai tadi saya nanya-nanya ke Bu Ana kira-kira sampai jam berapa ternyata saya sudah dulu. Nah untuk pesan saya ini sudah luar biasa sesuai untuk pelaksanaan PMK di sini. Hanya nanti untuk kendala-kendala tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kelas 1 hingga kelas 6 betul-betul dicari akar masalah yang sedetil-detilnya sehingga ditemukan strategi yang paling tepat untuk mengatasi kendala itu. Nah, sehingga nanti kendala-kendala itu kita atasi dengan strategi kita terapkan dalam 1 bulan ini bagaimana nanti untuk bulan depan kita refleksikan lagi dan kan tidak semuanya bisa diterapkan 1 bulan ke depan mungkin bertahap dari sekian akar masalah mana yang harus diselesaikan dalam bulan ini, besok bulan depannya mana lagi dan seperti itu. Sehingga itu nanti betul-betul didata bisa ditetapkan masalahnya. Kemudian tadi saya menanggapi untuk kelas 1 mohon maaf Bu Endang untuk kelas 1 lebih baiknya WA tetap diteruskan pada orang tua jangan sampai dihentikan karena
belum saatnya anak untuk menyalin tulisan guru yang ada di layar ataupun di papan tulis ya. Jadi sementara biarkan berikan anak seperti tadi yang ditekankan tentang kerapian menulisnya. Jadi berikan dengan buku yang untuk menulis huruf tetap bersambung atau perbandingan itu tulis halus lah kita menyampaikan kan seperti itu. Diajari nulis huruf H, perbandingannya seberapa, nulisnya sampai mana, sampai yang lainnya seperti P, D, T, kan itu kan ada perbedaannya, L, D, dan sebagainya. Itu lebih baik ditekankan ke itu. Nanti per kata dulu, untuk kalimat kan sekarang masih bulan Agustus. Kalau untuk kalimat masih kalimat yang sangat sederhana. Sehingga ketika untuk koreksi orang tua, pendampingan orang tua, itu lebih baik kita menggunakan WA dulu. Karena kalimatnya panjang, jangan anak menuliskan di atau menyalin di bukunya. Belum saatnya. Kalau mau menyalin paling kan kata atau kata. Kalimat sudah sangat sederhana lah, 2 kata maksimal 3. Oke, mohon maaf. Sampai teman-teman yang lain, Islam mungkin yang kedua yang belum bisa membaca atau kelas 1 kalau mau menekankan membaca ketika anak masuk, dia bisa di-drill dengan menggunakan kartu huruf dengan papan panel. Siapa yang anak diurutkan masuk atau pulang yang bisa membaca, menuliskan dengan menempelkan kartu huruf di papan panel, mungkin nanti boleh keluar dulu dicoba strategi seperti itu. Pengalaman kami sekian tahun jadi guru mengajar kelas 1 itu lebih banyak berhasil anak membaca itu seperti itu dengan menggunakan permainan kartu huruf. Tetapi itu harus rutin setiap hari seperti itu. Nanti dalam beberapa minggu insya Allah anak sudah hafal A, B, C yang meskipun penulisannya juga belum maksimal, tapi paling tidak lesannya sudah dikuasai oleh anak. Hanya itu sedikit sekali mau diterapkan. Nanti alternatif pemecahan masalah dari akar masalah yang ada silakan diterapkan nanti untuk bulan-bulan berikutnya. Nanti yang hari ini kita sepakati mungkin kita refleksikan di bulan yang akan datang. Nah, dengan basis sendiri, saya mohon maaf sekali sebetulnya nanti saya menyimpulkannya di bagian akhir, tapi karena sudah ditunggu oleh teman-teman kelas, mohon maaf kalau saya pamit dulu untuk lulus pesantren nantinya karena ada 2 kesian hari ini, mohon maaf, tapi kami ikut saja loh yang menangani. Mohon maaf sekali. Semoga sukses hari ini untuk kegiatan CMO-nya. Dokumentasi itu kan jangan sampai lupa. Udah mungkin juga untuk laporan suster ke sana ya. Komisi foto ya. Iya. Suster tulisannya kayak apa tadi suster? Kirim suster. Terima kasih. Dia mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan nanti ketika ini kami sudah bisa mengikuti sampai akhir. Kemudian untuk kurikulum ya, suster, kemudian kalau sudah jadi di upload di KTSP. Maaf,
cari jalan keluar dengan pembelajaran berarti menghitung-hitung bisa lagi. Kemarin juga saya supervisi di kelas 5 dan juga ya dan berapa ya bagus banget loh apa sesamanya dengan sendiri dia bilang mereka main drama terus mereka presentasi main drama lalu akhirnya menemukan nilai apa ya nilai apa yang diketik dari drama itu jadi pasti memahami jadi bagus dan itu kelas atas ya kelas bawah itu jadi saya sharing yang ini yang tugas tadi itu saya juga melakukan yang kata itu waktu sinang barengan juga saya coba di kelas juga waktu anak-anak berdoa tidak ketik itu karena saya melihat utama permasalahan utama itu hanya fokusnya anak itu tidak fokus hanya itu jadi mereka itu asik dengan kegiatannya sendiri kurang fokus sehingga tidak menjadikan anak tersebut terus dari sharingnya tadi apa anak-anak itu berdoa tidak ketik yang tidak ketik saya lihat saja kemudian anak-anak yang tidak ketik itu menulis di buku tugas nomor 1 itu saya tidak ketik melakukan kegiatan ada beberapa anak itu yang boleh tak kita siapa itu mereka mau sekarang semuanya kalau sudah anak itu nulis semuanya dan nulis paginya itu saya kaget di ruang doa yang sana kok ini bocah kok anteng semua kok ini kok anteng kabeh saya malah curiga biasanya kan kok anteng semua terus semua lihat saya zaman itu kan dijamin-jamin sama putra ini tidak ngobrol itu dapat biar saya sambil sampai lihat saya terus kok ternyata sudah di buku tugasnya itu sudah dipesani sama orang tua milik Jobi Melina kalau Jobi masih tidak fokus dan ngobrol sendiri ngobrol terus silakan dikembalikan ke TK saja Melina ya terus mereka Jobi maju berarti kamu mau fokus gak? Terus ditanya aku juga aku pak asisiran dipukul sama pakai sisir gitu waduh kok melas banget begitu jadi kok anak-anak ternyata itu juga ngefek sebenarnya tugas itu mereka menulis sendiri istilahnya kesalahannya atau ketidakfokusannya itu berimbas. terima kasih kalau sudah ada bagus begitu ya diteruskan untuk membuat fokus saya sudah cek dengan masalah anak-anak sekarang itu ya oke Bapak Ibu saya tidak diskusi kita sudah menemukan kendalanya lalu apa kita membuat dan solusinya juga sudah ketemu. Lalu kalau kita ambil satu akan masalah ya, kita ambil satu akan masalah yang perlu kita lihat dan kita kasih selama sebulan ini lalu bulan berikut seperti pesan kita berkembang sejauh mana kita bisa mengatasi. Masalahnya dibedakan kelas atas akan masalahnya dan kelas bawah akan masalahnya kita diskusi Kalau menurut suster kelas atas itu berkaitan dengan apa suster? kalau saya kelas atas itu berkaitan dengan Masih cara apa namanya benang merahnya itu apa untuk kelas atas? Maksudnya benang merahnya. benang merah. Saya tadi itu lihat kalau kelas atas itu strategi pembelajaran, kemudian literasi, anak literasi itu yang tadi membuat ada yang tidak bisa berhitung tadi literasi, lalu
masuk dalam literasi. Kelas bawah itu kelas 1, 2, utama kelas 1, 2. Literasi. Ini tapi kami juga baru konferensi bagaimana membantu Anda dengan literasi. Ini saya berbagi aja ya. Literasinya itu anak-anak itu kelas 1, 2 itu membaca nyaring, kemudian setelah terus jadi itu fokus setiap hari itu anak-anak membaca nyaring supaya itu terbiasa lagi. Kemudian latihan sedikit setelah membaca menutup buku atau buku yang apa yang bisa ditanyakan dalam literasi itu. Misalnya kan pergi lalu pemahaman baca itu sedikit-sedikit bisa lama-lama sedikit lama-lama menjadi anak-anak itu. Kemudian untuk kelas atas, kelas 3 sampai dengan kelas 5, 6 itu membaca pemahaman. Jadi setelah membaca, lalu bukunya ditutup, Bapak itu memancing dengan pertanyaan sehingga apa yang dibacakan. Itu membaca pemahaman. Itu akan membantu kalau bisa kita beri baca terus tinggal setelah itu buku sudah selesai, itu tidak ada maknanya. Jadi anak-anak tidak akan membantu dengan literasi. Jadi kuncinya itu utama literasi. Jadi tadi saya mengatakan berhitung pun juga membutuhkan literasi. Untuk bahwa di dapur pendidikan kita itu literasi kita sudah maju ya berkembang, tapi ada 1-2 anak yang kita beri pendampingan literasi. Berdasarkan dapur pendidikan kita kemarin itu di numerasi juga kan, numerasi juga mungkin kuncinya kita literasi sudah patuh, tapi mungkin itu literasinya pemahaman membaca itu mungkin dulu sehingga kita menjadi hasil literasi jadi untuk apa masalahnya kita ini ya Bapak Ibu ya, literasi ya, peningkatan literasi ya. Peningkatan literasi. Masalahnya itu. Cukup 1 atau 2 Bapak Ibu? 1 dulu lah, 1 dulu ya. Ya, jadi kalau orang belajar di kemudian nanti kita masalahnya jadi Bapak Ibu 1 apa literasi literasi kelas atas literasi dan strategi pembelajaran kelas atas strategi pembelajaran strategi ini masuknya meningkatkan kapasitas guru ya suster. Jadi kelas atas strategi pembelajaran ya. Masuknya semua strategi pembelajaran. Jadi berliterasinya mau strateginya seperti apa? Jadi ya strategi pembelajaran. Jadi apa ya? Jadi literasi kejadian kita
sama Jadi strategi pembelajaran kalau untuk kelas itu pemahaman, kemudian kalau untuk kelas rendah itu untuk peningkatan literasi, ya peningkatan literasi, keterampilan membaca. Kalau yang kelas tinggi pemahaman. Sudah menemukan masalah itu dan akan masalah itu strategi pembelajaran, kemudian di kelas bawah itu peningkatan literasi keterampilan. Literasi ya kelas ada kelas bawah Sama sistem tadi yang sama. strategi pembelajaran untuk peningkatan literasi. Di kelas bawah ini meningkatkan keterampilan. Kalau kelas atas strategi pembelajaran itu meningkatkan pemahaman. Jadi untuk kelas bawah strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi keterampilan. Lalu untuk kelas atas strategi pembelajaran Meningkatkan keterampilan. Terima kasih. Membuat rencana tindak lanjut. Kita buat rencana tindak lanjut. Semoga kita bisa konsisten ya. Satu hal yang kita capai dengan hasil yang baik itu konsistensi. Jadi kita membuat rencana tindak lanjut. Lalu kita sepakat bersama. Ini akar masalahnya tadi kita sudah tentukan ya. Akar masalahnya literasi, strategi pembelajaran, kelas bawah, peningkatan literasi keterampilan, dan kelas atas, strategi pembelajaran, peningkatan literasi keterampilan. Lalu rencana kegiatan kita apa? Rencana kegiatan pendampingan itu bisa nggak? Pendampingan kalau misalnya kelas bawah itu kan pendampingan kelompok-kelompok kecil ya, jalan juga bisa nggak begitu? Maksudnya di kelompok itu yang sama sekali belum pernah ikut begini, terus yang sudah pernah ikut tapi sudah bisa menyusun kata. Ya, strategi pembelajaran itu berdiferensiasi. kalau strategi pembelajaran itu apa namanya, ini sistem kalau strategi pembelajaran berarti kita harus belajar lagi bagaimana memberikan pembelajaran atau mengelola pembelajaran dengan yang bervariasi. Kalau masalah berdiferensiasi itu kan kita masalah proses pembelajarannya di kelas atau kita mau produknya. Tapi kalau strategi itu strategi nanti bisa diimplementasikannya dengan cara berdiferensiasi itu bisa, tapi strategi itu kita punya strategi pembelajaran macam-macam dulu sistem. Jadi cara mengelola pembelajaran itu macam-macam, cara mengelola pembelajaran itu macam-macam. Itu kita bisa melalui pelatihan, kita bisa mendatangkan narasumber, kita
tanggal strategi pembelajaran kita bisa merencanakan IHB sesuai dengan dari narasumber dulu. Terus itu dibanding Kalau seandainya mendaftarkan hal itu kita laksanakan dalam bulan depan tidak dulu. cari dulu. Kan nggak harus mendapatkan ya, kita bisa belajar kan dari juga bisa. Dari nanti ada narasumbernya. Dari tapi ada narasumbernya kan, narasumber nggak harus ke sini. Lewat Google Meet. Berarti IHB sembari mencari. Rencana kegiatannya kalau supaya bisa kita segera tahu rencana kegiatannya apa, kalau masih harus mencari narasumber itu kita harus langsung putuskan sekarang aja. Kalau harus dicari dulu nanti kita tunda untuk ya apa namanya penulisan undangan juga sebagainya di aplikasi sistem itu. Jadi kita rencana kegiatannya yang segera bisa kita lakukan saja. Kita mau Berdoakan sinau bareng sudah solusi ya. Senang banget. Terus tadi itu loh Bapak Ibu sudah atau tidak saya menjelaskan ya. Dan tadi +1 2 membaca nyari dan itu tentukan berapa hari membaca di rumah. Itu sesederhana langkah sederhana yang kita bisa lakukan kegiatan itu. Lalu itu sungguh-sungguh didalami, ditelakeni, pasti bisa kok. Saya kemarin coba ketika dua anak sakit, saya masuk rumah sakit, saya membaca nyari apa dari mereka itu baik. Jadi saya mulai mengenal ketika saya masuk rumah sakit, baca nyari. Bisa nggak ya Bapak Ibu kita latihan dengan anak kelas 1 2 baca nyari bisa? Terus saya tertarik dengan itu beliau tadi yang itu bisa dipakai yang permainan kamu dulu atau yang sudah dipakai di kelas saat ini kalau saya pakai bukan jadi yang kalimat kata nanti saya akan buat dari kelas. Kalau itu sih dulu ikut kalau di luar negeri kan ada sideboard. Sideboard itu jadi menatap istilah jadi setiap hari terpapar. Setiap hari ganti. Harusnya di kelas 1 dari itu banyak literasi yang terpasang supaya anak itu terus membaca. Banyak tulisan tulisannya besar gitu ya. Terbaca dari jauh. Atau kalau cari di mana dijual apa kita? Nanti kalau rencana saya itu buat kata-kata yang besar-besar, nanti ada tempatnya yang nempel kalimat mudah-mudahan jadi kalimat gimana bisa bermain itu kan saya kota itu tapi satu kata itu. Jadi pagi itu nanti anak ambil terus siapa? kelas 1 bisa itu Kata-kata itu. Dari satu kata terus 2 kata. Ya sama walaupun 1 baru mulai. ya yang mungkin kayak mereka itu juga kata itu masih perlu yang kata agak panjang misalnya melompat Apa membaca nyari tadi itu ya. Membaca nyari itu sambil melatih artikulasi dan artikulatornya supaya pengucapannya jelas. Bisa itu membacanya. berarti rencana kegiatan Itu kelas rencana kegiatan
bahwa itu strategi pembelajaran dengan membaca hari setiap hari ada 2 kali seminggu kegiatan untuk anak mendapatkan bisa atau bisa buat alat peraga ya paling ya mulai nanti mulai itu ya tugas bawah rencana kegiatan itu bisa ya nanti ya tempatnya itu bisa misalnya kalau beli tempat sendok itu bisa jadikan rapi gitu. Soalnya kalau kita buat nilainya ya bisa buat seperti itu. Tapi nek waktu buat itu kan yang udah mainan dan pria-pria kalau itu kan rapi itu terus nanti kita jadi satu lagi anak yang ambil nanti dari kata-kata itu tidak beda itu kalimat sebenarnya. itu Bapak Ibu dari kelas bawah kegiatannya itu rencana kegiatan itu lalu penanggung jawab kelas atas dulu kelas atas rencana kegiatan apa kalau mau apa ya kelasnya saya bilangin nanti ini itu kan nanti kan sudah bisa kata-kata sudah hafal kan jadi anak-anak kalau itu kan sudah nanti kartu suku kata terus nanti ada kartu kata nah dari kartu suku kata nanti menjadi kata dari kata menjadi kalimat sederhana gitu jadi ada huruf ada kartu suku kata terus ada kata terus nanti kalau itu anak-anak nyusun sendiri kalimat-kalimat sederhana itu kan anak akan menyusun sendiri. Lalu untuk kelas atas strategi pembelajaran dengan literasi pengetahuan apa yang harus dilakukan? Ya, Ustaz, Ibu Aji ya. Nanti saya kalimat membaca kalimat atau paragraf sama paragraf bahasa. Setelah baca satu paragraf, Iya. terus tanya itu buku tanya apa yang kita baca tadi. Kita menangkap apa tuh? Kalimat-kalimat itu malah besar pasti Kita sudah bisa, kelas kita itu sudah bisa masuk dalam
sudah lancar. Apa yang rencana kegiatan? Saling ini Bu Ana mengaturnya ini untuk saling mengawasi dan mengintai, maksudnya itu belajar di kelas. Misalnya Bu Ana masuk di kelas 5, saya observasi terus belajar memberi umpan balik. jadi ingat orang yang belajar teman sejawat melihat ini bisa memberikan umpan balik, misalnya pembelajaran saya sepertinya misalnya apa ya di keterangan kerjaan pandangan gambar ini warna atau gambar ya dia saling mengajari karena mengajari pasukan dan Waktu itu saya sudah bilang sama anak kelas 6. Kelas 6 merasa dulu waktu mereka kelas 5 itu merasa anak kelas 6 itu keren sudah. Ya, terus nanti apa namanya? Saya minta anak-anak untuk ngajar di adik kelasnya. Jadi kelas 6 supaya mereka siap dengan topik apapun, mereka harus menguasai komputer, mau nggak mau kan belajar. Tapi kalau mau nggak mau belajar kan terus nanti dia bisa membantu anak lain. belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar. Kelas atau kelas apa biasanya mengajar adik di kelas 5, kelas 4, kelas 3 gitu. Pendampingan berjenjang. Tergantung materinya sesuai apa. Kalau yang kelas 1 itu lemah di penarian, nanti kelas 6 akan ditunjuk ke adik kelasnya untuk mengeluarkan penarian. Yang berjenjang itu bisa untuk digunakan itu diferensiasi kita gitu ya. Yang berjenjang kegiatan bersama-sama dengan adik kelas atau kakak kelas. Ini kegiatan kelas dengan adik kelas sesuai dengan apa pelajaran apa yang mereka mau gunakan begitu. Kolaborasi berjenjang. Yang paling paling senang apa? Dari kelas 5 dari kelas 6. Kita tolong kelas 6 kan menilaikan bisa menilai asisten. Ulang ya biasa. Itu seminggu ya coba sama. Seminggu. Dia terang
Udah ya. Siapa yang kelas 4 kelas 6 datang aja proses dulu sama selesai Apa belum tak ada? yaitu bisa kolaborasi berjenjang namanya. Nanti guru akan mengatur tema mana yang sesuai, tema mana yang pas agar anak-anak bisa di kelas yang dulu. Mungkin kalau paling kan nggak mungkin ya ngajari kan bisa jadi mereka mempresentasikan bagian-bagian luar ya akan masuk lagi dari daripada nanti dari adalah anak-anak bisa menanyakan kembali. Ada orang ngajarin kelas cipet, tambah kamu soal nanti ya aku ternyata bisa. Ya, tetap gitu ya. Berdasarkan kegiatan kolaborasi berjenjang. Waktunya Laksananya kompromi satu bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Ya berarti ini waktunya September Oktober ya. September belum kali untuk PTS ya. September itu tidak full maksudnya, makanya kan September Oktober ya. PTS bulan kedua bulan Tanggal 18 ya, ini tinggal 2 minggu loh guys. Ya, ini harus balik PTS. atau mereka bikin aku tuh baru merasakan kelas 4 kok sudah tes ya gitu ya Mas bahwa kegiatannya itu kolaborasi berjenjang, waktu pelaksanaannya September Oktober. Lalu pelaksananya Bapak Ibu wali kelas masing-masing, kemudian saya sebagai pengajar. Nanti ketika pelaksanaannya tolong saya diberitahu. Kalau kelas 1, 2 itu berapa kali seminggu? Seminggu sekali. Untuk kali Enggak, kalau ini kalau yang mana? tempatnya kan Oh itu setiap hari saja, tiap waktu berapa menit gitu. Karena bahasa Indonesia itu kan setiap hari kan ada. lalu registrasi ketika orang menampilkan jangan lupa kabel atau nilai yang mereka petik dalam menonton tidak menjadi bermakna, tidak hanya menonton tidak, tapi tidak bermakna untuk dirinya. Baiknya kalau setelah menonton menanyakan apa maknanya belajar bermakna. Terima kasih Bu. ini bicara kegiatannya apa sih Tadi nya sudah tengah waktunya sudah ya yang berikan sudah yang sudah salah tadi itu tidak ada. Lalu tadi sudah sampai tanggung jawab kita sudah PJ tidak waktu penanggung jawab kepala sekolah ya, lalu pelaksananya wali kelas masing-masing. pihak yang terlibat Pihak yang terlibat itu kepala sekolah, wali kelas masing-masing, kemudian siswa ya. Apa dengan pihak orang tua juga? Kita di kelas 1 ya, untuk pengawas bicara ditunjukkan orang tua. Bisa ya? Jadi orang tua, jadi orang tua sebagai partner kita. Rencana tindak lanjut dan kita akan laksanakan selama September Oktober ya. Jadi Oktober kita tempo lagi untuk berfungsi lagi tempo yang ketiga. Semoga ini kita bisa melaksanakan dengan setia, lalu bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan bermutu bagi anak-anak kita.
Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih untuk keaktifan Bapak Ibu guru serta diskusi serta kita pertama kali ini berjalan dengan lancar. Iya kan? Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa ya. Dengan membantu